Oke, monggo silakan on cam. Ya. Mana nanti aku? Oke, ini sudah 3 kelas ya. Oke, untuk absennya monggo langsung bisa absen di info KHS ya. Bisa dicoba di absennya di info KHS. Oke, hari ini suaranya Bu Ika cukup jelas? Bisa didengarkan? Jelas, Ibu. Oke, good. Ya, saya dengarkan ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang uji analisa data. Ya, kita akan membahas tentang uji analisa data. Jadi, sebelumnya mungkin nanti akan saya minta Anda untuk menginstal SPSS. Jadi ini akan saya jelaskan dulu ya, saya akan jelaskan dulu karena mulai minggu depan kita akan membahas tentang analisa data. Jadi silakan monggo, kemarin sudah saya kirimkan gitu ya. Linknya untuk SPSS monggo bisa diinstal ya. Oke. Nah, ini sudah tampil screen SPSS saya di laptop Anda. Halo. Sudah, Bu. Ya, oke. Ya wes gini. Jadi nanti gini nak, kamu misalnya nanti install SPSS Anda, nanti akan keluar seperti ini tampilannya. Kalau nanti di pojok sebelah kanan Anda sudah tampil tulisan ya setelah ngikutin proses installing begitu nggih, proses installing. Kemudian nanti di sebelah kanan ini ada tulisannya IBM SPSS Statistic Processor is ready. Ini artinya SPSS Anda sudah bisa digunakan. Tapi misalnya belum muncul, berarti mungkin ada kesalahan dalam proses instalasinya untuk softwarenya. Jadi nanti silahkan kemarin yang sudah saya kirimkan bisa dicoba untuk diinstal karena mulai minggu depan penugasan yang diberikan itu sudah masuk dalam praktek SPSS-nya. Nah, makanya silahkan untuk mulai di install. Mana ya? Oke, jadi ini di SPSS Anda, pastikan nanti kalau sudah di pojok sebelah kanan, itu IBM SPSS Statistic Processor is ready, ini artinya sudah bisa digunakan. Ya, ya Allah. Oke, nah kemudian di SPSS itu ada dua, ada dua sheet, ada dua lembar, gitu ya. Yang pertama, itu yang kita sebut sebagai dataset. Jadi yang bentuknya kotak-kotak seperti ini, itu untuk nanti Anda menaruh data Anda. Ya, jadi untuk menaruh data penelitian Anda itu di sini di dataset. Ya, jadi di dataset ini nanti itu untuk Anda mengentry data yang Anda miliki. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai output. Nah, output ini yang kita gunakan. Ini output ini tidak bisa Anda untuk gunakan mengentry data, tapi output ini adalah untuk yang hasil dari SPSS-nya. Itu outputnya. Jadi output ini nanti yang akan Anda pakai ketika Anda garap skripsi, nanti hasil analisanya akan keluar di output ini. Ya, paham ya? Jadi ada dua macam lembar begitu. Kalau di Excel kita bikinnya sheet gitu ya. Nah, untuk mengentry data itu kita sebut sebagai dataset. Jadi lembar dataset yang ada kotak-kotaknya seperti ini itu digunakan untuk mengentry data Anda. Kemudian kalau setelah di-entry, kemudian nanti datanya, hasilnya muncul di mana? Nanti akan muncul di output. Ini outputnya. Output tidak bisa digunakan untuk mengentry data. Oke, tapi dia hanya menampilkan hasil analisa dari data Anda. Itu kalau di output ya. Oke, saya kembali lagi ke dataset ya.
Nah, di dataset ini ada dua menu yang ada di situ. Ada dua lembar. Yang pertama adalah data view, yang kedua adalah variable view. Nah, ada perbedaan fungsi antara data view dan variable view. Variable view itu kita gunakan untuk mengentry variabel Anda. Jadi sebelum mengentry data, Anda entry dulu rumah-rumahannya, ya. Nama variabel yang akan Anda entry apa? Ya. Jadi first thing first, silahkan Anda isi dulu variabel. Ya, silahkan Anda isi dulu variabel view atau variabel apa yang akan Anda analisa. Di sini tempatnya. Misalnya Anda akan meneliti tentang misalnya indeks massa tubuh begitu, IMT misalnya dengan tekanan darah, maka ditulis dulu di variabel view. Untuk menulis variabelnya tidak boleh menggunakan spasi, tapi silahkan Anda gabung jadi satu atau dikasih underscore seperti ini. Nah, jadi sebelum memasukkan data, silahkan Anda tulis dulu di variabel view, variabel apa yang akan Anda gunakan. Ya, ini sebagai rumah-rumahannya, gitu ya. Ditulis dulu di variabel view. Kalau di variabel view Anda sudah selesai memasukkan, mengentry variabel yang akan Anda ukur, baru datanya masukkan di data view. Ya, jadi kalau sudah selesai variabelnya sudah diklik, sudah diketik begitu variabelnya apa saja, baru data bisa Anda masukkan ke data view. Jadi kalau di data view ini Anda sudah masukkan apa namanya variabelnya apa saja, baru di sini Anda bisa masukkan datanya. Oke, Anda bisa masukkan data misalnya IMT, oh indeks massa tubuhnya berapa? Oh indeks massa tubuhnya misalnya 25. Misalnya ada respondennya ada 5 misalnya begitu, nggih. Ada 27,5 misalnya. Ada misalnya seperti ini dari hasil pengukuran responden. Oh, gini. Kalau desimalnya cuman sorry, nggak pakai titik ya, Rek, yo. Gini. Bentar. Desimalnya 0. Oke. Terus. Misalnya ini 28 misalnya begitu ya. Nah, misalnya ini data IMT-nya, kemudian ini data tekanan darahnya. Nah, ini bisa dimasukkan. Jadi intinya kalau Anda sudah membuat mengentry untuk data view-nya, variabel view-nya, Anda baru bisa mengentry untuk data view. Itu caranya untuk SPSS. Ya. Jadi SPSS ini nanti yang akan Anda gunakan mulai minggu depan gitu ya. Anda akan praktek nanti penugasannya juga lewat SPSS. Jadi silahkan diinstal gitu ya, diinstal. Nanti untuk variabelnya apa yang mau diukur diisi dulu. Jadi variabel view harus selalu diukur dulu, ditulis dulu, baru kemudian data view baru dituliskan. Data view itu data untuk Anda, data yang Anda miliki dari responden Anda. Oke, paham sampai di sini? Ngerti? Ada yang bingung? Paham, Bu. Oke, kaget aku ya Allah. Ya, oke, thank you ya. Ya, oke, ngerti ya. Jadi itu caranya untuk mengentry di SPSS, jangan sampai bingung. Nah, kemudian setelah itu nanti kalau Anda sudah mengentry data, terus mau ngapain, Bu? Langkah selanjutnya. Lah, langkah selanjutnya adalah Anda nanti kan SPSS gunanya untuk mengolah data. Ya, digunakan untuk mengolah data. Nah, datanya terus gimana, Bu, cara ngolahnya? Nah, ini di atas ini ya. Makanya saya bilang SPSS versi berapapun boleh, karena nanti yang akan Anda gunakan terutama adalah menu pengolahan datanya adalah di analyze ini. Ya, jadi di analyze nanti setelah langkahnya, setelah Anda ketik variabelnya apa, kemudian Anda entry datanya apa, kemudian Anda bisa memulai untuk menganalisa data. Letaknya di mana? Letaknya di analyze ini. Jadi di analyze ini nanti akan berbagai macam menu ya, ujinya macam-macam tergantung kebutuhan Anda. Jadi bisa dibikin mencari deskriptif statistik. Kalau kemarin itu lewat Excel itu Anda pakai function ya. Kalau di SPSS juga bisa.
lebih sederhana lagi. Jadi misalnya mau dicari mean median modusnya bisa ya, mau mengukur standar deviasinya nanti dia akan muncul di situ. Nah, itu kita bisa lewat klik menunya di analyze ini nanti. Demikian juga nanti Anda kalau misalnya mau menguji perbandingan antar variabel, Anda juga bisa nanti menggunakan menu yang ada di compare mean. Jadi macam-macam letaknya di analyze. Ini digunakan untuk menganalisa data. Atau kalau misalnya correlate, misalnya digunakan untuk menguji korelasi atau menguji hubungan antar variabel, tergantung kebutuhan Anda. Ya, jadi nanti menunya banyak banget. Ada yang regresi untuk menguji pengaruh ini juga bisa. Nanti bisa dipilih gitu ya, salah satu sesuai dengan kebutuhan Anda misalnya, atau mau pakai uji non parametric test ya, non parametric test mau apa terserah. Jadi letaknya di analyze. Jadi nanti yang akan kita uplek-uplek terutama adalah terkait dengan menu analisa data. Jadi menu analyze di sini bukan sebagai pajangan, tapi dia fungsinya adalah untuk menganalisa data Anda. Oke, paham ya? Oke, tak kasih contoh misalnya. Di sini Anda mau menghitung gitu ya. Misalnya IMT dan tekanan darah gitu ya. Jadi gini, nanti kalau Anda di SPSS setelah Anda klik analyze itu nanti akan ada dua kotak. Ya, ada dua kotak. Kotak yang di sebelah kiri dan kotak yang di sebelah kanan. Kalau variabel Anda masih ada letaknya di sebelah kiri, artinya dia belum siap untuk dianalisa. Maka silahkan untuk variabel yang masih ada di kotak sebelah kiri digeser ke kotak yang sebelah kanan. Misalnya, deskriptif di sini fungsinya adalah untuk menggambarkan deskripsi untuk mean, median, modus gitu ya. Di sini yang mau saya gambarkan adalah yang variabel IMT, indeks massa tubuh dan tekanan darah. Jadi kalau mau saya proses, saya harus geser dulu dari yang kotak sebelah kiri ke kotak yang sebelah kanan. Nah, kalau sudah masuk di kotak sebelah kanan, akhirnya artinya dia sudah siap variabelnya untuk kita analisa. Nah, mau kita analisa apa? Itu Anda bisa klik di option. Oke, Anda bisa klik di option. Nah, nanti ini bisa Anda centang, mau dihitung apanya? Oh, mau dihitung min-nya, misalnya standar deviasi, nilai minimum maksimum, misalnya seperti itu. Sudah, oke. Kalau sudah sesuai, Anda klik continue. Sudah ya, misalnya seperti itu, saya kasih contoh seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah selesai, Anda sudah siap untuk ini mengolah berapa nilai rata-ratanya, berapa nilai standar deviasinya. Kalau yang di Excel kemarin pakai function, pakai average, pakai STD gitu ya. Nah, kalau di sini beda, jadi variabelnya Anda geser dulu ke kanan, terus kemudian Anda klik optionnya, mau dihitung apanya di situ, Anda klik continue, sudah langsung kalau sudah selesai Anda klik OK. Maka nanti secara otomatis di lembar output akan keluar hasilnya. Ya, secara otomatis di lembar output akan keluar hasilnya. Oh, indeks massa tubuh dari 5 responden, nilai minimumnya adalah 25, maksimumnya 28. Dengan nilai min-nya adalah 26,30 dan standar deviasinya 1,39. Ya, jadi secara otomatis langsung kelihatan di situ. Misalnya kayak tekanan darah dari 5 responden, minimumnya 120 dengan maksimumnya 155, nilai ratanya 135,40. Nah, ini SPSS. Ya, nanti yang akan Anda pakai deskripsi terutama di Anda tinggal mengcopy hasilnya yang dari outputnya. Jadi lembar output di SPSS ini nanti yang akan Anda gunakan disalin begitu ke bagian skripsi untuk di bab 5 di hasil. Ini yang akan kepakai di sini. Sampai di sini paham? Artinya apa, Ndak? Ada yang ketinggalan? Halo. Artinya apa, Rek? Ngerti. Nah, wes, oke, good. Itu ya. Jadi SPSS itu caranya seperti itu, cara kerjanya. Ya. Jadi Anda tulis dulu variabelnya apa di dataset. Oke, di dataset variabelnya apa? Terus entry datanya, ya. Kemudian Anda analisa. Ya, Anda analisa. Nanti jenis analisanya tergantung kebutuhan peneliti. Ya, bisa dari deskriptifnya, bisa nanti kalau uji compare means gitu. Oke. Sampai di sini yang ditanyakan? Enggak ada? Aman? Oke.
Tak lanjutkan lagi ya. Oke, kalau itu tadi terkait dengan SPSS. Kemudian, oke, di sini saya mau merimain lagi tentang skala data. Jadi skala data, ya, kemarin yang Anda PR-nya sudah dikerjakan, ya. Jadi ada 4 skala data, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya, iki ojo sampai lali, dieling-eling sampai besok Anda ngerjakan skripsi, jangan sampai keliru. Karena kalau Anda keliru menentukan skala data, nanti Anda keliru juga menentukan jenis analisa data. Ya, jangan sampai keliru. Oke. Si ono adzan. Saya tak. Kita dengerin adzan dulu ya. Oke, tak lanjutkan lagi ya. Jadi skala data yang kemarin sudah sempat kita bahas ya, ada 4 macam ya, ada nominal, ordinal, interval, rasio. Oke, saya mau minta tolong Mbak Isdihar ngasih contoh misalnya yang nominal loh Mbak. Kalau kemarin Mbak Isdihar, Mbak Isdihar Zarifah, nah, monggo. Nominal contohnya adalah jenis data, jenis kelamin. Jenis kelamin, apa misalnya? Apa? Jenis kelamin laki-laki perempuan ya. Iya, Bu. Berapa kategori dia? 2 kategori, Bu. 2 kategori. Oke, ya wes. Terus ordinal. Ayo, siapa yang mau ngasih contoh ordinal? Itu udah. Selain itu, Saya Bu, monggo silakan Mbak. dia kayak yaitu tingkat kepuasan misalnya kepuasan kita dalam belajar kayak tidak puas, puas, terus sangat kayak sangat puas gitu Bu. Oke, bentar. Sip. Berarti minimal ada berapa kategori? Lebih dari 2. Minimal. Berarti minimal ada 3 kategori ya. Ya, minimal Oke, 3 kategori. sip. Interval rasio. Yuk, siapa mau kasih contoh? Yang cowok, siapa? Mas Dwi Santoso. Mas Dwi Santoso ini foto neto koyo ayo. Mas Dwi Santoso ada ini. NIM 034. Ada enggak ini? Yuk, oke, monggo Mas. Contohnya apa Mas? Nah, kono kak ngrungokno iki yo. Wes. Apa contohnya? Contohnya apa, Mang? Dwi kan ngomong apa tadi? Mm-mm.
20 sampai 17. Gak kualik ta iku. 17 sampai 20 derajat Celcius. Oke, ya wes. Berarti ada apa? Kalau interval itu berarti sifatnya apa dia? Numerik atau kategorik? Oke, pintar. Oke. Kalau rasio apa contohnya? Mm-mm, mm-mm. 200 kilogram. Berarti angka aslinya apa itu yang keluar rasionya? 200 kilo. Oke, pintar. Berarti anu ya, beratnya panenannya gitu ya. Oke, sip, pintar berarti. Ngerti ya? Untuk nominal, terima kasih jawabannya. Tadi Mas Dwi tadi ya. Jadi ada nominal, ordinal, interval, rasio. Itu tolong dipahami benar ya. Ketika nanti Anda ngentri ke SPSS. Jadi kalau nominal itu ada dua kategori, ordinal minimal ada tiga kategori, interval itu nilai asli, interval itu yang nilai tapi ada range-nya, rasio adalah nilai asli. Bu Ika hampir lupa. Kalau balik nang SPSS tadi, ini nak, kalau Anda ya, Anda misalnya kalau datanya diklik aja kayak gini, itu pasti dia akan datanya untuk data numerik ya. Tetapi kalau misalnya untuk data kategorik, misalnya jenis kelamin ya, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kan Anda ada laki-laki perempuan, begitu ya. Nah, itu bukan data numerik seperti ini, tetapi kan karena ada kategorik, maka Anda klik di values-nya. Ya, klik di values. Nah, di values nanti akan muncul kategori apa yang akan Anda masukkan. Nah, misalnya kita coding. Jadi laki-laki kita coding angkanya 1, perempuan kita coding angkanya jadi 2, misalnya begitu. Jadi, angka 1 itu adalah untuk mengcoding laki-laki, kemudian Anda add. Angka kedua adalah untuk mengcoding perempuan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi di values, kalau untuk variabel-variabel yang jenisnya kategori, maka silakan Anda klik dulu, terus masukkan kategoriknya. Misalnya ada jenis kelamin tadi ada 2, laki-laki dan perempuan, maka silakan dimasukkan di sini. Ngerti? Jadi nanti datanya adalah isinya 1 atau 2, karena kalau di SPSS kan nggak mungkin nulis laki-laki perempuannya, tapi nulis codingnya. Ya. Jadi setelah itu di OK. Nah, karena tidak ada desimalnya dinolkan saja. Karena cuma laki-laki 1 dan 2. Udah, nanti cara ngentrinya gimana, Bu? Cara ngentrinya adalah dari data view, nih, jenis kelamin, maka nih. Nah, kayak gini. Jadi tidak mungkin ada angka 3. Kalau ada angka 3 pasti salah mengkodingnya. Jadi kayak gitu ya, Nak ya. Jadi kalau kategorik, maka Anda menambahkan di values ini, ya, caranya Anda menambahkan di values ini untuk kategori yang akan Anda entry. Jadi misalnya variabelnya, kategoriknya misalnya kepuasan. Tadi ada yang puas, sedang, tidak puas, tergantung kebutuhan Anda. Misalnya ada 3, ada 4, ya ini di coding di sini. Jadi misalnya puas di coding 1, tidak misalnya sedang, misalnya di coding 2, tidak puas di coding 3. Monggo, nanti bisa disesuaikan kebutuhan Anda. Ngerti sampai sini? Paham ya? Jadi untuk yang sifatnya kategorik, ordinal maupun nominal, ketika di SPSS, values ini silahkan Anda isikan. Karena nanti ketika Anda, supaya nanti ketika di hasil, di output juga nanti kelihatan hasilnya, gitu ya. Sehingga ke data view Anda jangan keliru, nanti masukkannya sesuai dengan pengkodingannya. Yes, sampai di sini paham? Kelihatannya di mana, Bu? Kelihatannya adalah nanti ketika Anda mendeskripsikan data. Misalnya saya deskripsikan jenis kelamin, ya misalnya tekanan darah sama IMT tidak perlu dianalisa. Jadi variabel yang masuk di sebelah kiri itu yang tidak dianalisa, variabel yang di sebelah kanan, kotak yang sebelah kanan itu adalah variabel yang akan kita analisa. Misalnya, udah deh, nggak mungkin pakai wis Kak Popo lah. Oke, terus ini misalnya yang akan kita proses adalah yang jenis kelamin. Jadi jenis kelamin tadi kan ada laki-laki dan perempuan. Terus kita oke, nanti akan keluar di outputnya kayak gini. Ini loh, kok begini. Kunci deh.
Jenis kelamin. Nah, ini. Nah, ini jenis kelaminnya kan kelihatan. Ini berapa orang yang laki-laki dan berapa orang yang perempuan. Ngerti apa enggak? Maksudnya Bu Ika? Ya, jadi kan totalnya ada 5 orang, 5 responden ya. Jadi ada 5 responden. Berapa orang yang laki-laki? Oh, ada 3 orang. Perempuannya berapa? Ada 2 orang. Berarti 60%-nya respondennya adalah laki-laki, 40% adalah perempuan. Itu caranya untuk mengentry. Kalau untuk data-data yang sifatnya adalah kategorik. Jadi untuk data-data yang sifatnya kategorik, jangan lupa Anda masukkan di values. Nih, pokoknya data-data yang sifatnya kategorik harus di values, harus diberikan keterangan. Oke. Ya. Oke, jadi itu caranya untuk di values. Oke, sampai di sini ada yang bingung? Jadi itu cara mengentry data di SPSS, ojo bingung. Ya. Nah, di SPSS itu di variable view itu akan tercoding. Kalau data Anda itu bentuknya adalah ini kayak penggaris, ini artinya data numerik. Tapi kalau yang bentuknya ada yang apa? Bundel-bundel kayak gini, ya. Itu artinya datanya data kategorik. Measure, jenis measure-nya seperti itu. Ya. Intinya itu nggak masalah sih, ini yang penting kalau data kategorik Anda harus mengisikan di values-nya, datanya apa. Oke, untuk desimalnya ini sangat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kalau data Anda butuh ada desimalnya, ya tambah ono desimali. Lek gak butuh ono desimali, ya gak usah. Berarti, karena di sini saya contohkan tidak perlu desimal. Dah, wes sampai di sini bingung? Ada yang bingung? Tidak ada? Oke, nanti tak kasih tugas ya, biar Anda tambah paham. Oke, kembali lagi ke slide-nya. Jadi ini silakan Anda pahami benar ya. Jadi kalau nominal itu hanya 2 kategorik saja. Kalau ordinal itu lebih dari 2 kategorik atau minimal ada 3 kelompok, begitu, ada 3 kategorik. Interval rasio itu langsung nggak usah di values, jadi langsung ngisi angka aslinya, ya, real number-nya. Itu untuk yang interval rasio. Oke, nah kemudian di sini yang agak tricky. Nah, setelah Anda paham caranya mengentry data tadi, jadi sudah berkenalan dengan yang namanya SPSS ya, termasuk cara mengentry data tadi ya, mengentry data kalau datanya kategori kayak gimana, kalau datanya rasio seperti apa gitu ya. Selanjutnya yang perlu Anda pahami adalah terkait dengan tujuan penelitian dan nanti pemilihan analisa datanya. Nah, tadi Anda lihat bahwa jenis analisa data sangat banyak sekali di SPSS ya. Jadi ini jenisnya ada ratusan gitu ya, jenis uji analisa, dan di sini tidak mungkin Anda mempelajari dan menggunakan semuanya dalam satu waktu yang bersamaan gitu ya. Pasti Anda harus tahu dan Anda harus paham caranya memilihnya seperti apa. Nah, sebenarnya secara penelitian gitu ya, secara jenis penelitian Anda itu dibagi cuma 3 tujuannya. Yang pertama adalah tujuannya adalah melakukan komparasi atau perbandingan, yang kedua adalah untuk melakukan menguji hubungan antar variabel, dan yang ketiga adalah untuk menguji pengaruh ya, pengaruh. Jadi tujuan Anda menggunakan analisa data SPSS itu first thing-nya Anda harus tahu penelitian Anda akan menguji apa. Yang pertama, apakah menguji perbandingan atau komparasi. Berarti nanti kalau penelitian Anda menggunakan uji perbandingan atau komparasi, ya nanti uji analisa datanya mengikuti. Ya. Kemudian yang kedua, kalau tujuan penelitian Anda itu adalah menguji hubungan atau nama lainnya adalah korelasi, maka analisa datanya juga mengikuti menggunakan uji yang namanya kita sebut ada korelasi Pearson, ada korelasi Spearman. Ya. Yang ketiga, kalau tujuan penelitian Anda adalah untuk mengetahui pengaruh antar variabel, variabel independen ke variabel dependen, itu maka Anda menggunakan uji analisa data dalam SPSS yang diawali dengan menggunakan regresi.
baik regresi linier maupun regresi ordinal dan regresi logistik. Jadi kalau ujinya ada regresi-regresi, itu digunakan kalau penelitian Anda menguji tentang pengaruh. Ya, kalau korelasi berarti tujuan penelitiannya adalah menguji hubungan, ya, atau menguji perbandingan. Jadi kalau perbandingan, jadi nanti silahkan ketika teman-teman mengerjakan skripsi, jadi dipilih salah satu dari 3 pilihan tadi. Mau fokus ke perbandingan atau komparasi, atau mau fokus ke hubungan atau korelasi, atau mau fokus ke pengaruh atau regresi. Jadi dipilih salah satu. Oke? Jadi dipilih salah satu antar variabel. Ya, silakan dipilih salah satu dari 3 hal tadi. Anda harus tahu dulu tujuannya mau menguji komparasi, penelitian saya mau menguji komparasi atau perbandingan antar kelompok, ya berarti pakai pilihannya adalah uji analisa data yang masuk dalam kelompok komparasi. Tapi kalau penelitian Anda adalah untuk melihat hubungan, ya berarti ujinya adalah uji-uji yang masuk dalam kelas korelasi tadi. Tapi kalau untuk menguji pengaruh, Bu, dari variabel independen, jadi pengaruh atau hubungan itu pasti dari variabel independen, yaitu variabel yang jadi sebab, ke variabel dependen, variabel yang jadi akibat. Ya, jadi jangan kebalik, ya, memahami antara karena penelitian Anda nanti kan penelitiannya kan analitik, Tonak, ya. Jadi penelitian analitik adalah penelitian yang menganalisa hubungan sebab dan akibat. Sebabnya apa kita sebut sebagai variabel independen, akibatnya sebagai variabel dependen. Ya, jadi ojo kebalik. Variabel independen sebagai sebabnya, variabel dependennya sebagai akibatnya. Untuk diuji apa? Tergantung 3 hal tadi. Komparasinya, hubungannya, atau pengaruhnya. Itu ya. Wes, iki ojo bingung. Nah, nanti ini akan saya ulang-ulang terus ya, ben Anda ingat. Kemudian, wes, sampai sini ada yang bingung? Jadi sebelum Anda menentukan jenis analisa data Anda, tentukan dulu tujuan penelitian Anda apa. Apakah mau menguji komparasi, atau mau menguji hubungan, atau mau menguji pengaruh. Karena ketika Anda sudah menentukan tujuan penelitian Anda apa, itu nanti akan memudahkan Anda memilih uji analisa data Anda. Jadi jangan sampai salah. Jadi uji analisa data atau SPSS itu saya sering menganalogikan seperti alat memotong. Jadi alat memotong itu kan macam-macam ya. Ada gergaji, ada pisau dapur, ada cutter. Semuanya bisa punya fungsi yang sama, memotong. Tapi Anda harus bisa menggunakan sesuai dengan fungsinya. Ya kalau untuk motong daging jangan pakai gergaji atau jangan pakai cutter. Kalau motong daging ya pakai pisau dapur kan gitu. Atau kalau mau ini motong kertas ya pakai cutter, jangan pakai pisau dapur kan gitu. Walaupun bisa digunakan atau pakai gergaji. Atau kalau mau motong kayu ya pakai gergaji, bukan pakai pisau dapur atau bukan pakai cutter gitu ya. Jadi analoginya seperti itu. Jadi analisa statistik SPSS itu kan tergantung kita sebagai operator. Dia kan hanya mesin. Mau kamu gunakan untuk uji analisa data apapun, datanya Anda masukkan, pasti dia memproses. Tapi kalau tidak tepat, Anda sebagai operatornya tidak tepat, maka data yang dihasilkan akan salah. Data penelitiannya salah dan kurang tepat. Gitu ya. Jadi sangat penting sekali untuk memahami tujuan penelitian Anda apa dulu. Jadi jangan sampai tujuannya komparasi tapi pakainya korelasi, atau tujuannya regresi, pengaruh tapi pakainya komparasi, nggak nyambung. Ya, oke, paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Wika kecepatan jelaskannya? Enggak, Bu, aman. Aman ya, oke, sip, senang saya. Oke, ya, terus, oke, jadi gini nak, jadi yang pertama, untuk Anda bisa memilih jenis analisa data yang tepat apa, pertama pahami dulu tujuan penelitianmu apa. Mau ke komparasi, mau menguji perbandingan antar kelompok, misalnya, oh saya mau ngasih kalau Bu, intervensi, ada 2 kelompok. Satu kelompok tak kasih TENS, satu kelompok tak kasih IR misalnya. Sama-sama pasien OA. Satu tak kasih TENS, Bu, satu tak kasih IR. Misalnya TENS-nya sama-sama IR-nya sama-sama 1 bulan. Terus setelah diberikan TENS sama IR, setelah 1 bulan nyerinya lebih berkurang yang mana? Itu berarti masuk uji apa? Nek koyo ngono.
Oke, sip, pinter. Itu berarti uji komparasi. Jadi Anda mau membandingkan antar kelompok. Misalnya ada 2 kelompok ya, misalnya penelitiannya Mas Dwi ada 2 kelompok. Oh, satu dikasih exercise, satu dikasih modalitas. Nyerinya turun lebih cepat yang mana antara exercise dan modalitas. Nah, itu berarti Anda bisa pakai uji yang masuk dalam kelompok komparasi. Gitu ya, Nak ya. Jadi pahami dulu tujuan penelitian Anda apa. Kalau tujuan penelitian Anda adalah membandingkan, berarti masuk uji analisa datanya yang masuk dalam kelas komparasi. Tapi kalau misalnya saya misalnya uji hubungan, misalnya gitu ya, misalnya Mbak Anissa Zulfatur Rahmah gitu ya, misalnya ujinya hubungan Bu, hubungan antara ini lama kerja dengan kejadian burnout pada fisioterapis di klinik fisioterapi apa gitu ya. Nah, berarti kalau Anda menghubungkan antar variabel berarti pakai uji analisa yang tujuannya adalah mengkorelasi gitu ya. Mau korelasi Spearman, mau korelasi Pearson, monggo. Gitu ya, Nak ya. Atau mau penelitiannya pengaruh, misalnya efektivitas satu kelompok misalnya efektivitas strengthening exercise untuk peningkatan ROM atau lingkup gerak sendi misalnya, lihat pengaruhnya, ya pakai regresi. Ya. Itu nggih, tolong dipahami juga. Mungkin saya semester biru semester 5 ya. Oke, sip. Semester 5, nanti lagi kan Medpen ya, nanti lagi riset ya. Semester depan kan riset, berarti setelah riset Anda kan sempro. Nah, silahkan Anda mulai kepikiran, aku kate nguji apa yo, kate nguji perbandingan kah, mau hubungan atau mau pengaruh. Silahkan, monggo. Kalau Anda tanya, mana Bu sing gampang ya podo-podo gampang, di sing angel ya podo-podo angel gitu, lek gak iso ya podo-podo angelan gitu. Akhirnya kalau yang penting akan jadi mudah kalau Anda paham ya, maunya Anda apa. Gitu ya. Jadi ojo sampai kalang kabut, misalnya komparasi njupuk regresi salah, atau regresi njupuk komparasi juga keliru. Jadi kalau komparasi ya pastikan uji analisa data yang masuk dalam kelas komparasi. Hubungan begitu, pengaruh juga begitu. Ya, pahami dulu. Jadi ada 3 jenis. Oke, setelah itu tadi yang pertama adalah Anda memahami tentang tujuan penelitianmu maunya apa dari 3 jenis tadi. Yang kedua, Anda paham bahwa di setiap kelas tadi, kelas komparasi, kelas hubungan, dan kelas pengaruh, itu terbagi 2 kelompok jenis analisa data statistik. Yang pertama adalah statistik parametrik, dan yang kedua adalah jenis analisa data yang masuk statistik non-parametrik. Ya, itu bakalan sering tak ulang-ulang ya. Jadi dieling-eling ya. Jadi yang dimaksud dengan statistik parametrik, uji analisa data yang masuk dalam jenis statistik parametrik ketika skala data variabel Anda baik independen maupun dependen itu jenisnya adalah numerik semua. Yaitu rasio interval. Ini ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan statistik parametrik ketika kedua variabel Anda, variabel independen dan dependennya tadi, skala datanya dua-duanya interval dan rasio. Jadi sifatnya numerik semua. Maka Anda bisa menggunakan yang jenis analisa data yang masuk dalam statistik parametrik tadi. Itu kalau kedua variabel Anda, dependen independennya, itu numerik semua. Berarti nggak ono kategori G. Itu bisa pakai yang statistik parametrik. Itu paling bagus atau gimana? Iya, yang masuk statistik parametrik hasilnya paling bagus. Karena dia paling valid, menggambarkan data sebenarnya. Makanya kalau data-datanya data-data numerik, dia bisa menggambarkan data sebenarnya menggunakan skala rasio tadi. Jadi intinya kalau Anda bisa menggunakan yang masuk dalam kelas parametrik, ketika skala data Anda dari kedua variabel itu tidak ada yang kategorik, jadi numerik semua. Ngerti? Nah, tetapi ketika ada salah satu variabel saja, gitu ya, either itu variabel independen atau variabel dependennya, itu ada skala datanya yang kategorik, ordinal atau nominal, maka Anda wajib turun pakai yang non-parametrik. Ya, Nak ya, tak ulangi lagi ya. Jadi masing-masing, jadi komparasi hubungan pengaruh, itu uji analisa datanya kita bagi lagi ada 2. Oke, ada bagi 2, yang masuk ke uji analisa data yang parametrik atau yang non-parametrik.
Nah, parametrik itu kita gunakan ketika kedua variabelnya itu berskala datanya numerik semua. Tidak ada kategoriknya sama sekali. Jadi tidak ada ordinal, tidak ada nominal. Ya, bisa rasio semua, rasio interval, interval terserah. Pokoknya angka. Dan distribusinya normal. Kemudian kalau ada yang kategorik aja salah satu, either itu yang independen atau dependent atau dua-duanya kategorik, maka Anda masuknya ke non parametrik. Jadi itu cara memilihnya. Wes ya, paham sampai di sini? Oke, ngerti? Ada yang tanyakan? Itu cara memilih uji analisa data. Jadi ya, Anda pertama nanti ketika penelitian untuk skripsi, pertama adalah pahami tujuan penelitianmu. Mau komparasi, mau hubungan, atau mau pengaruh. Itu langkah pertama. Yang kedua, Anda kan pasti setelah menentukan itu kan menentukan tujuan penelitian kan Anda ketemu kan variabelnya, independennya apa, dependennya apa kan ketemu, gitu ya. Terus nanti Anda kan menentukan independen itu pasti punya skala data, dependen pasti punya skala data, gitu ya. Nah, kalau independen sama dependennya itu skala datanya semuanya numerik semua, ya, semuanya numerik semua, maka pakai yang statistik parametrik. Tapi kalau yang salah satu saja, independen atau dependen. Jadi independen, dependen itu masing-masing punya skala data, enak ya. Jadi karena bisa diukur, maka variabel independen, variabel dependennya itu punya skala data. Jadi skala data itu tidak satu tok untuk independen dependen, tapi masing-masing punya skala data. Wes dieling-eling. Skala datanya bisa macam-macam dari 4 ini tadi. Jadi misalnya independennya mau pakai ordinal boleh, dependennya pakai pakai rasio ya boleh, terserah. Jadi independen dependen itu bisa memilih satu dari 4 skala data. Nah, parametrik digunakan ketika kedua variabel tadi skala datanya adalah numerik, jadi rasio interval. Tidak ada kategori. Non-parametrik adalah ketika salah satu variabel itu berskala data kategori, ordinal ataupun nominal. Oke. Sampai di sini ada yang bingung? Ngerti ya, Rek, ya? Jadi nanti kalau sudah jelas, Anda bisa menentukan mau pakai uji apa. Misalnya mau komparasi, Bu, tapi komparasinya adalah dua-duanya rasio. Oke, kalau komparasi rasio sampelnya misalnya komparasinya rasio gitu ya, komparasi kemudian dua-duanya rasio ya bisa pakai ini. Bisa pakai ANOVA, bisa pakai UJT, bisa pakai UJT bebas kan kayak gitu. Dah, sampai di sini. Bingung? Oke. Saya mau tanya kalau gitu. Nah, Kak bingung berarti Bu Ika sing tanya ya. Iki kok tak bolan-baleni ya rek cek Kak lali. Soalnya iki intinya dek kene, ojo sampai bingung nanti ya Anda ya. Oke, saya mau tanya ke siapa yo? Rafla Adinta Syahdan. Iki Mas apa Mbak? Oh, Mbak. Oke. Mbak Rafla. Saya mau tanya Mbak Rafla. Dari tabel ini. Ya, dari tabel pemilihan teknik analisa. Kalau misalnya Bu Ika mau menguji hubungan, ya, kemudian skala data saya, variabel independen dan dependen saya itu adalah interval dan rasio, maka saya menggunakan uji apa? Mbak Rafla? Iya, Bu. Paham ya? Jadi misalnya saya akan melakukan penelitian tentang hubungan. Kemudian hubungan ya, berarti korelasi ya. Kemudian skala data saya dari kedua variabel saya, independen dan dependennya adalah interval dan rasio. Maka uji apa yang saya bisa gunakan? Termasuk dalam parametrik atau non-parametrik? Halo? Iya. Kalau skala datanya dua-duanya adalah interval dan rasio. Tujuannya adalah hubungan, maka jenis analisa datanya apa? Korelasi persen, Bu. Korelasi Pearson. Oke, pintar.
Yes, next. Siapa ya? Saya mau yang cowok. Oke, Mas Reizano. Dari kelas C, ini 118. Oke, Mas Reizano, misalnya saya mau melakukan uji pengaruh, ya, mau melakukan uji pengaruh, kemudian skala data saya dari kedua variabel itu adalah nominal dan ordinal. Maka saya menggunakan uji parametrik atau non parametrik. Oke, saya ulangi ya. Jadi saya akan melakukan penelitian dengan pengaruh, gitu ya. Tujuannya adalah untuk meneliti tentang pengaruh antar variabel. Kemudian skala data saya dari kedua variabel saya itu nominal dan ordinal. Maka pertanyaannya, saya menggunakan uji yang bersifat parametrik atau non parametrik? Gak apa-apa, coba jawab aja. It's okay. Apa, Mas? Kayaknya parametrik. Parametrik. Kenapa kok parametrik? Bentar. Kenapa, Mas, kok parametrik, Mas? Karena kenapa kok parametrik? Jadi skala datanya adalah nominal dan ordinal. Berarti dia kategorik apa bukan? Kalau nominal ordinal. Kalau nominal ordinal dia kategorik atau bukan? Ordinal, nominal, kategorik. Oke, kalau kategorik. Oke. Berarti kalau kategorik itu menggunakan parametrik atau non parametrik, nah? Sebentar. Mhm. Oke, ada yang bisa bantu? Mbak siapa iki? Kor, nggih monggo, monggo Mas. Enggak apa-apa, salah. Enggak apa-apa. Namanya belajar kok Mas yo. It's okay. Nggih monggo, silakan. Jadi, kalau misalnya penelitiannya itu adalah menguji pengaruh, kemudian skala data variabelnya itu adalah nominal dan ordinal. Maka itu menggunakan uji yang masuk dalam parametrik atau yang non parametrik. Non parametrik, kenapa? Itu jawabannya. Ya, gitu ya, Mas Rizano ya. Jadi kalau parametrik itu digunakan ketika skala data dari dua variabel tadi sifatnya numerik, yaitu apa? Rasio dan interval. Kalau non parametrik itu adalah ketika salah satu aja dari variabel tadi itu variabel skala datanya ada kategoriknya, ada nominalnya atau ada ordinal atau keduanya nominal ordinal. Oke, sampai di situ paham ya, Rek ya? Aku tak tambahi catatan di PPT-nya ya untuk parametrik dan non parametrik. Oke, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Aman? Oke, diam 1000 bahasa le online itu ya sampai ngantuk-ngantuk soalnya ya jam kritis ya Rek ya. Paham ya? Oke, ya wis. Good. Oke, sekarang saya screenshot dulu. Monggo silahkan Anda on cam. Saya screenshot dulu ya, Nak ya. Oke. Lembar yang pertama. Oke. Lagi. Lembar yang kedua. Screenshot ya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya.